Doa selesai. Materi kita hari ini tentang kesesuaian lahan untuk tanaman pangan dan kacang-kacangan. Kita kembali ke definisi evaluasi lahan ya. Itu suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Jadi kita mau menilai satu lahan, dia sesuai tidak untuk tanaman kacang-kacangan dan tanaman palawija misalnya atau pangan yang lain. Nanti dibandingkan dengan tabel kesesuaian untuk komoditi tersebut. Nah, dari hasil misalnya dia S1 atau S2 ya, S2 faktor pembatasnya apa? Nah, faktor pembatasnya misalnya lereng. Nah, sarannya dilakukan pembuatan teras sharing, terasnya dalam bentuk apa, berapa pembagian di dalam 1 meter misalnya, atau nanti ditampilkan tipe teras dan lain-lain, kemudian di antara teras diberikan cover crop dan lain-lain. Nah, itu nanti dari hasil penilaian itu diberikan rekomendasi. Nah, kesesuaian lahan itu ada yang aktual, ada yang potensial. Nah, potensial itu dia berpotensi kalau ditingkatkan atau diperbaiki faktor pembatasnya. Misalnya tadi contoh dia faktor S2, faktor pembatasnya lereng. Setelah dibuat terasering, ditanami cover crop dan lain-lain, dia bisa menjadi S1. Nah, itu namanya potensial ya. Kalau sudah diberikan oleh kalau yang pada saat kita menilai itu namanya aktual. Nah, kalau diberikan perbaikan dia asalnya potensial dari S2 misalnya menjadi S1. Nah, ini aktual yang pada saat kita melakukan penilaian tanpa dilakukan tindakan apa-apa itu aktual, sesuai dengan karakteristiknya. Nah, kemudian tadi potensial itu apabila dilakukan perbaikan, ditingkatkan akan menjadi meningkat produktivitasnya atau kesesuaiannya. Nah, di dalam struktur klasifikasi kesesuaian lahan itu ada yang menurut tingkatannya, ada ordo, ada kelas, ada subkelas, ada unit ya. Sama kemarin kalau yang kelas yang sudah diajarkan kan kemarin klasifikasi kemampuan dan kesesuaian lahan. Nah, ordo itu ada yang S dengan N. Kemudian kelas ada S1, S2, S3, nanti ada subkelas dan unit. Unit itu terkait dengan faktor pembatas. Yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya pada saat mengajarkan klasifikasi kemampuan dan kesesuaian lahan. Nah, subkelas ini ya tingkat pembatasnya ya. Kalau unit ini derajat berdasarkan tingkat pembatas. Nah, S itu adalah tadi sesuai untuk komoditi tertentu ada S1, S2, ada S3. Kode N itu tidak sesuai atau not suitable. S1 sangat sesuai tanpa faktor pembatas. Nah, S2 ini biasanya agak sesuai, biasanya ada faktor pembatas dan meningkatkan biaya produksi karena ada yang kita misalnya kurang unsur hara, berarti kita meningkatkan dengan memberikan pupuk, baik pupuk organik ataupun maupun anorganik, berarti ada peningkatan masukan dalam hal dari segi ekonomi. Ini S3 hampir sesuai, nah ini lebih berat faktor pembatasnya dibandingkan S2. Kemudian N1 ini tidak sesuai saat ini, tapi apabila diberikan teknologi dia bisa menjadi S3. Tapi kalau N2 itu tidak sesuai selamanya, not suitable, tingkat 2 nih. Nah, kemudian subkelas
Ini yang menjadi faktor pembatasnya apa? Ini contoh S2T. Nah, ini cukup sesuai dengan faktor pembatas topografi, misalnya lereng. Atau S2TS, cukup sesuai dengan faktor pembatas topografi dan salinitas. Atau S3RC, sesuai marginal, S3 sesuai marginal ya, dengan faktor pembatas kondisi perakaran atau routing condition, RC itu. Nah, ini berarti kalau kita ingin meningkatkan ke S3, bagaimana ke S2, bagaimana memperbaiki faktor pembatas terkait dengan kondisi perakaran, kemudian yang S2TS bagaimana meningkatkan S2 menjadi S1 dengan memperbaiki kondisi topografi dan salinitasnya dan lain-lain. Nah, unit ini menunjukkan tingkatan. Nah, ada yang kemarin sudah disampaikan, ada S3RC1 misalnya dengan S3RC2. Berarti S3RC2 tingkat keparahan untuk root condition-nya lebih parah dibandingkan dengan S3RC1. Nah, contohnya ada juga misalnya unit 1 itu adalah kedalaman efektifnya 50-75. Nah, dan unit 2 kedalaman efektifnya kurang dari 50. Kedalaman efektif itu adalah tanah sampai sejauh mana perakaran bisa menembusnya. Makin dalam makin bagus. Makanya di sini unit 1 50-75 lebih dalam dibandingkan dengan yang unit 2 kurang dari 50. Nah, tingkat kesulitan yang kedalaman efektif tanahnya dangkal itu lebih sulit, lebih banyak dibandingkan kedalaman efektifnya dalam kondisi lebih dalam. Nah, ini ringkasan dan apa yang saya ajarkan tadi bisa dilihat di sini. Contoh, ordo itu ada S dengan N, kemudian kelasnya ada S1, S2, S3, ada N1, N2, subkelas ada tergantung faktor pembatas. Kalau S1 tidak ada faktor pembatas karena dia sangat sesuai. Makanya di sini di garis strip tidak ada baik dalam segi subkelas maupun unit karena tidak ada faktor pembatas. Biasanya faktor pembatas itu dari S2 sampai dengan N. Ini contoh S2E, S2W. Nah, E itu artinya erosi, W itu kondisi perairan ya. Nah, ini unitnya S2 E1, S2 E2. Tadi contohnya yang S3 atau S2 RC1, S2 RC2. Yang membedakan itu tingkat dari erosinya kalau E ini. S1 erosinya mungkin lebih ringan, S2 lebih berat. Kemudian ada yang S3 marginal. Sesuai marginal ini misalnya S3X. Ada faktor pembatasnya bahan beracun, ada S3T atau topografi, atau S3N1, N itu nutrien, unsur hara. Unsur haranya kurang, misalnya untuk nitrogen atau P atau K dan lain-lain. Nah, S3N-nya 2 berarti kekurangannya banyak. Dan seterusnya ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan sebelum lanjut. Ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam tabel kesesuaian lahan itu ada istilah kualitas dan karakteristik. Nah, kualitas lahan itu sifat-sifat pengenal atau atribut yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Nah, setiap kualitas mempunyai performan yang mempengaruhi terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu. Nah, biasanya terdiri dari satu atau lebih karakteristik lahan. Nah, itu beda dengan kualitas. Jadi kualitas lebih kompleks, itemnya yang lebih rincinya itu namanya karakteristik. Nah, kualitas lahan ada yang bisa diestimasi,
atau diukur secara langsung di lapangan, misalnya kedalaman, jumlah batuan, yang bisa dilihat dan diukur di lapangan. Tapi ada juga yang ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan yang ini bisa dianalisis di laboratorium, misalnya tekstur, pH, kadar N, P, K, C organik, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita dapatkan data itu dari hasil di laboratorium. Nah, ini contoh kualitas dan karakteristik lahan. Nah, contohnya ini temperatur atau Gini climate-nya. Nah, karakteristiknya adalah juga temperatur. Temperatur Ada temperatur udara, ada temperatur tanah. Nah, itu ada rumus untuk menghitung temperatur tanah atau pakai termometer khusus tanah. Kemudian ketersediaan air atau water availability. Nah, ini yang diukur dari karakteristiknya curah hujan, kelembapan, lamanya bulan kering. Nah, kemudian ada ketersediaan oksigen. Nah, yang dinilai dari kualitas ketersediaan oksigen itu adalah karakteristik lahannya. Berupa drainase. Kalau airnya banyak sampai permukaan berarti oksigennya tidak ada. Kalau airnya di bawah permukaan, nah kemungkinan tanaman untuk mendapatkan oksigen itu ada. Kemudian keadaan media perakaran atau root conditioning. Nah, ini yang mempengaruhi dari segi karakteristiknya adalah tekstur. Tekstur berpasir, tekstur liat atau debu beda dalam penyediaan atau kemampuan untuk menyimpan air. Kemudian bahan kasar, ada kedalaman tanah. Nah, kedalaman tanah ini ada hubungannya nanti dengan kedalaman efektifnya. Gambut, nih kalau dia di tanah gambut. Karena dibuat karena di tanah itu ada dua bahan massa tanah, ada yang bahan organik, ada mineral. Nah, karena di alam itu ditemukan dua, mineral dan organik, maka di dalam kriteria kesesuaian lahan itu kalau di kondisi gambut, nah itu ada penilaiannya. Misalnya berapa ketebalan jika sisipan bahan mineralnya berapa. Kan di dalam proses pembentukan tanah gambut itu secara geologi itu kan tadinya rawa yang terisi bahan organik, tertutup oleh bahan mineral. Nah, tertutup dengan bahan mineral, nanti bisa juga nanti membentuk gambut lagi. Di dalam prosesnya ya, ada juga yang langsung ketebalan 3 sampai 10 atau 7 meter. Ada juga, tapi di dalam proses pembentukannya di alam ada yang berlapis-lapis. Makanya di sini ada ketebalan jika ada sisipan mineral atau pengkayaan yang lain, berapa ketebalannya. Kemudian tingkat kematangan. Ada yang kematangannya fibrik, ada hemik, ada saprik. Yang paling bagus itu saprik karena sebagian besar sudah hancur, berarti dia siap melepaskan unsur hara yang ada di dalam bahan organik tersebut. Kemudian retensi hara nih atau nutrient retention, ini yang dinilai dari kualitas ini adalah dalam bentuk karakteristik lahan, kapasitas tukar kation. Nah, ini kapasitas tukar kation itu dipengaruhi oleh kandungan liat dan bahan organik. Jadi kandungan liat dan bahan organik yang berukurannya koloid itu bisa menyimpan hara. Nah, kemudian kejenuhan basa di dalam kontak pertukaran yang terbangun dari koloid liat maupun atau organik tadi, dia dijenuhi basa itu berapa? Biasanya satuannya dalam persen. Kemudian pH ini mempengaruhi kondisi ketersediaan unsur hara baik dalam hara makro maupun yang beracun ya atau mikro. Kemudian C organik, karena tadi C organik ukuran koloid, dia bisa memegang unsur hara.
Kemudian toksisitas. Nah, ini dalam hal ini ada kandungan garam. Biasanya desisimen per meter satuannya. Kemudian sodisitas, nah itu dalam bentuk alkali. Misalnya exchangeable sodium percentage. Nah, ini biasanya. Kemudian ada bahaya sulfidik. Kedalaman sulfidik dalam hal ini piritnya berada di kedalaman apa? Kemudian bahaya erosi. Nah, ini biasanya dihitung erosinya pakai RKLSCP dari satu wilayah. Berdasarkan itu, dia masuk kategori apa? Nanti di dalam tabel kesesuaian lahan untuk komoditi tertentu. Dalam hal ini untuk tanaman kacang-kacangannya dan lain. Kemudian banjir. Nah, banjir ini kan mempengaruhi kondisi perakaran. Ada tanaman tertentu yang memang tidak tahan terendam. Nah, ini akan mempengaruhi kesesuaian lahannya, mempengaruhi produktivitas. Kemudian penyiapan lahan. Apabila di atas lahan itu banyak batuan, nah itu tentu pengelolaan dan pengolahannya lebih intensif dibandingkan tidak ada batuan atau ada singkap batuan tidak jauh dari permukaan. Ini juga mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan. Nah, kemudian umumnya kalau orang membuat itu satuan kesesuaian lahan itu ada unsur-unsur yang di overlay, misalnya kesuburannya, lereng, curah hujan, peta isoyet ya, peta iklim, jenis tanah. Nah, itu di overlay sehingga dapat satuan peta. Nah, satuan peta ini nanti dinilai dia masuk kesesuaian lahan apa dengan kita mengambil sampelnya sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh tabel tersebut. Nah, kemudian ada istilah penggunaan lahan atau disebut juga dengan land use. Beda dengan land cover. Land cover itu penutupan lahan tanpa campur tangan manusia, biasanya hutan. Kalau penggunaan lahan ini yang misalnya untuk tanaman padi berarti ada introduksi dari atau intervensi dari manusia agar lahan tersebut ditanami padi. Nah, itu istilahnya penggunaan lahan atau land use. Atau definisi di sini pemanfaatan sebidang lahan untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk apa? Lahan padi sawah, apa tanaman jagung, kebun apalagi sawit dan lain-lain. Nah, ini dibedakan penggunaannya atas lahan semusim, ada tahunan, ada yang permanen. Nah, umumnya penggunaan lahan semusim diarahkan untuk tanaman musiman. Pola tanamnya diterapkan berupa rotasi atau tumpang sari. Ini rotasi itu misalnya habis nanam tomat itu ditanami cabai. Nah, kemudian habis cabai ditanami sayur bayam dan lain itu namanya rotasi. Kalau tumpang sari di salah tanaman, misalnya salah tanaman jagung ditanam misalnya kacang tanah. Nah, itu namanya tumpang sari. Jadi dapat dipanen 2 komoditi ya dalam satu kali penanaman. Nah, ada penggunaan lahan tahunan ini yang jangka panjang. Biasanya dia akan menghasilkan dalam waktu yang lama. Nah, biasanya untuk hutan atau ke tanaman tahunan yang lama baru menghasilkan. Misalnya apa? Jati atau karet dan lain-lain. Nah, kemudian ada istilah multiple. Nah, kalau di dalam bukunya FAO ada 11 atribut tipe penggunaan lahan. Nah, kemudian ada dibedakan ada multiple, ada compound.
Nah, multiple itu tipe penggunaan lahan yang di dalamnya diusahakan lebih dari satu komoditi. Nah, contohnya di tumpang sari. Nah, setiap penggunaan lahan memerlukan masukan dan keluaran masing-masing. Di contoh tanaman bersamaan itu ada tanaman kakao atau kopi bersama dengan kelapa di sebidang lahan. Itu namanya multiple. Lebih dari satu. Kemudian compound. Nah, compound ini tipe penggunaan lahan diusahakan lebih dari satu komoditas di sebidang lahan. Tujuannya dievaluasi dianggap sebagai unit tunggal. Perbedaan jenis penggunaan lahan dapat terjadi pada satu sekuen atau urutan waktu. Nah, misalnya ini dalam hal tanaman bisa bergantian, itu namanya rotasi. Tadi setelah tanam jagung ditanam kacang panjang, setelah kacang panjang tanam terong dan lain-lain. Atau serentak di area yang berbeda pada sebidang lahan yang dikelola unit organisasi. 1 hektar, satu bagian ditanam jagung, sebagian dari hektar tadi tanam misalnya kacang tanah, sebagian lagi kacang panjang dan lain-lain. Itu namanya compound ya. Nah, ini 11 atribut tipe penggunaan lahan di dalam evaluasi kesesuaian lahan yang di atribut pertama itu yang dilihat itu hasil. Nah, dari hasil ini yang diukur apa? Keuntungan dari usaha tani. Kemudian atribut yang lain adalah orientasi pasar. Ya, tujuan produksinya apakah untuk komersil atau subsisten. Subsisten itu hanya untuk kebutuhan domestik mereka saja. Atau skala rumah tangga ya, atau skala rumah tangga atau yang untuk keperluan seluruh keluarga. Nah, kemudian ada intensitas modal. Nah, ini berkaitan dengan besarnya modal yang digunakan. Ada yang kecil, sedang, atau menengah, atau yang besar. Kemudian intensitas tenaga kerja. Nah, ini juga dihitung dalam tipe penggunaan lahan ini jumlah tenaga kerja. Hanya saja kalau pertanian secara umum di Indonesia itu jarang memperhitungkan tenaga kerja. Karena kalau misalnya satu keluarga itu ada 4 orang atau 5 orang dengan 3 anak. Nah, itu biasanya bekerja dari pagi sampai sore atau siang. Nah, itu mereka tidak memperhitungkan tenaga kerja, kecuali mereka itu mengupah ya orang lain. Nah, itu baru input untuk produksi tersebut itu memperhitungkan tenaga kerja. Nah, karena kebanyakan petani itu tidak memperhitungkan tenaga kerja, oleh karena itu petani itu dikatakan untung kalau dia minimal punya padi 10 hektar, karena dia tidak memperhitungkan tenaga kerja. Kemudian ada pengolahan lahan. Ini bisa dilakukan oleh manusia, mesin, atau hewan. Ya, bisa mesin, ada kan hand tractor. Hewan itu bajak yang ditarik oleh hewan atau pakai manusia ya. Kemudian pengetahuan teknis dan budaya petani. Nah, ini terkait dengan tingkat pengetahuan petani. Semakin keinginan untuk berhasil biasanya semakin kuat untuk ingin tahu yang lebih baik terkait dengan apa yang dia kelola. Kemudian teknologi pengolahan lahan itu yang diperhatikan ada paritas. Sekarang kan ada contohnya tanam padi di daerah yang sopat masam. Nah, itu ada namanya paritas impara 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu orang sudah menemukan paritas-paritas yang memang tahan terhadap kondisi asam. Ada juga yang tahan terhadap kondisi tanahnya bergaram dan lain-lain. Kemudian pemupukan. Nah, ini tergantung dari tingkat kesuburannya dan keinginan petani untuk meningkatkan produksi. Kemudian pemberantasan hama dan penyakit. Nah, ini sering ya petani sudah mau panen diserangnya
tikus atau diserangnya hama dan lain-lain. Nah, ini juga mempengaruhi produktivitas. Kemudian pengelolaan bahan organik, misalnya habis nanam padi, bulirnya diambil, jeraminya dibenamkan jadi pupuk kompos. Kemudian kotoran hewan, apabila petani juga mempunyai ternak, nah kotorannya hewannya bisa dibuat kompos untuk pupuk, mengurangi pembelian pupuk dari pabriknya. Kemudian kebutuhan infrastruktur. Nah, ini berkaitan dengan sarana prasarana. Misalnya ada saluran irigasi enggak? Ada yang otomatis, ada manual untuk sumber air bagi tanaman tertentu dan lain-lain. Atau ada jalan dan lain-lain. Kemudian luas lahan. Nah, ini berapa luasnya ya? Tergantung dia apakah termasuk dalam 1 hektar atau hanya petani penggarap. Status kepemilikan lahan, ini ada milik seorang, bisa milik kelompok. Kemudian tingkat pendapatan. Nah, ini biasanya dihitung dari biaya untuk produksi, misalnya 100, hasilnya 300. 300 kurang 100 berarti 200 tingkat pendapatannya. Nah, kemudian untuk perbaikan. Nah, kalau jadi faktor pembatasnya temperatur, nah di sini tidak ada tingkat perbaikannya karena temperatur itu kan nggak bisa secara luas itu nggak bisa kita kelola. Kalau kita beri naungan hanya usaha mikro aja kecilnya, tapi secara luas nggak bisa dikendalikan. Kemudian ketersediaan air, misalnya curah hujannya kurang, nah bisa diberikan saluran irigasi dengan pengaturan tertentu. Nah, tingkat pengelolaannya itu bisa sedang, bisa sampai tinggi karena perlu investasi yang besar ya untuk membuat saluran irigasi. Kemudian drainase, nah, misalnya perbaikan sistem drainase dengan pembuatan saluran drainase airnya banyak. Nah, biasanya kalau terlalu lama akar terendam dia akan busuk. Nah, dibuang dengan membuat saluran drainase. Nah, tingkat pengelolaan untuk drainase ini sedang sampai tinggi. Kemudian tekstur. Tekstur itu tidak bisa dirubah. Nah, perubahan pasir menjadi debu itu perlu puluhan sampai jutaan tahun. Ratusan tahun. Jadi nggak bisa dirubah dalam waktu singkat. Bahan kasar juga tidak bisa dimodifikasi atau dilakukan perbaikan. Kedalaman efektif, nah umumnya tidak dapat dilakukan kecuali pada lapisan padas lunak dan tipis dengan membongkarnya waktu pengolahan tanah. Ini ada lapisan yang biasanya impermeable karena proses pengendapan bahan tertentu dia membentuk seperti lapisan semen gitu. Kalau sifatnya lunak, nah ini masih bisa dibongkar, tapi perlu biaya dan tenaga yang tinggi, maka disebut tingkat pengelolaannya tinggi. Kemudian gambut. Gambut itu yang pengaruhlah tingkat kematangan. Dari tingkat kematangannya yang masih segar ke misalnya hemik itu juga perlu waktu yang lama. Makanya kalau ingin tingkat kematangan biasanya di drainase. Hanya saja di drainase ini ada batas tertentu. Nggak boleh sembarangan. Kalau di drainase air bawah lapisan gambutnya itu pada kedalaman 40 cm harus dipertahankan agar gaya kapilaritas dari air menuju seratnya gambut itu masih bisa mencapai permukaan. Tapi kalau lebih dari itu dia akan kering, mudah terbakar, mempunyai sifat irreversibility dan lain-lain. Artinya kering tidak balik. Nah, ini perlu kehati-hatian, makanya disebut tingkat pengolahannya tinggi. Ketebalan juga mempengaruhi. Kalau tanaman sawit ditanam gambut yang kedalamannya 200 cm atau 2 meter, gambutnya tumbuh hanya dengan tinggian tertentu, selebihnya dia akan tumbang. Nah, ini juga mempengaruhi. Kemudian retensi hara.
baik itu untuk hasil analisis kapasitas tukar tanah, kejenuhan basa, pH, Q organik. Nah, perlu yang diperhatikan adalah kalau misal kapasitas tukar kationnya rendah, perlu diberi bahan organik. Kejenuhan basanya juga rendah, diberikan misalnya pupuk. pH rendah bisa diberikan kapur, C organik bisa diberikan pupuk kompos. Nah, ini tingkat pengolahannya sedang sampai tinggi. Kemudian misalnya ini ketersediaan hara dalam bentuk entota, ketersedia dan tersedia, ini unsur hara makro ya. Maka dia kalau jadi faktor pembatas perlu diberikan pemupukan. Nah, dia masuk kategori rendah, sedang, tinggi tergantung tingkat kekurangan unsur haranya. Kemudian bahan beracun. Nih biasanya misalnya banyak garamnya, nah perlu direklamasi. Sedang atau tinggi tingkat pengelolaannya, alkalinitas juga itu juga perlu direklamasi apabila tinggi. Kemudian ke dalam bahan sulfidik atau pirit. Nah, berarti perlu pengaturan tata air, tinggi permukaan air tanah harus di atas lapisan bahan sulfidik atau pirit tersebut. Karena apabila lapisan pirit atau bahan sulfidik itu terbuka, dia akan teroksidasi dari pH-nya 5 misalnya, karena teroksidasi dia akan menjadi pH-nya di bawah 3,5. Nah, pH di bawah 3,5 itu banyak baik makhluk hidup maupun tumbuh baik flora maupun fauna itu tidak tahan, dia akan mati. Makanya itu dihindari. Piritnya tersingkap ke permukaan. Kemudian bahaya erosi. Nah, erosi seperti kita ketahui dia akan menggerus lapisan yang subur di permukaan menuju yang lebih menuju ke tempat yang lebih jauh. Sehingga yang terkikis itu akan menjadi tanahnya tidak subur. Kemudian bahaya banjir. Nah, flood hazard ini yang diukur adalah tingginya, berapa tingginya, 5 cm atau hitungan meter. Lamanya berapa, durasinya, ini juga mempengaruhi. Nah, cara penanggulangannya misalnya dengan tanggul penahan banjir, membuat saluran drainase, atau mempercepat proses pembuangan air. Nah, teknologi tingkat pengelolaannya itu tinggi. Kemudian ada penyiapan lahan. Kalau dia batuan itu nggak bisa ya, nggak bisa diperbaiki. Gitu juga singkapan batuan. Nah, ini juga tidak ada tindakan pengelolaan. Nah, tingkat pengolahan rendah, tadi kan ada rendah, sedang, tinggi. Itu artinya pengolahan dapat dilakukan oleh petani dengan biaya yang relatif rendah. Jika tingkat pengelolaan sedang, berarti pengolahan dapat dilakukan oleh petani tingkat menengah, memerlukan modal menengah dan teknik pertanian sedang. Tingkat pengelolaan tinggi artinya pengelolaan hanya dapat dilakukan dengan modal yang relatif besar. Umumnya dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar atau menengah. Nah, ini juga diperhitungkan. Kalau tinggi, sepadan nggak dengan produktivitasnya. Kalau tidak sepadan, berarti tidak perlu dilakukan. Nah, ini kualitas atau karakteristik lahan yang tingkat pengolahannya dikategorikan rendah, sedang, atau tinggi. Nah, contoh ketersediaan air, ini bisa kategori sedang sampai tinggi. Media perakaran, baik itu drainase, tekstur, bahan kasar, kedalaman efektif, nah itu sedang sampai tinggi. Nah, kalau tekstur ini, kalau tanda negatif atau strip, ini artinya tidak bisa dilakukan perubahannya, karena memang ini contoh temperatur nggak bisa dirubah, tekstur susah juga merubah, dan lain-lain. Kemudian ada retensi hara nih, dari sedang sampai tinggi tergantung seberapa besar kekurangannya, kemudian ketersediaan pupuk makro, unsur hara makro,
Nah, itu bisa rendah, sedang, sampai tinggi. Karena bisa diberikan input ya, bisa dalam bentuk bahan organik maupun pupuk pabrik, pupuk kimia. Kemudian toksisitas, nah ini sedang sampai tinggi. Kemudian sodisitas itu sedang sampai tinggi, bahaya sulfidik sedang sampai tinggi, begitu juga erosi, dan seterusnya. Nah, tanda positif 1 artinya perbaikan dapat dilakukan dan akan dihasilkan kenaikan kelas 1 tingkat, misalnya S3 menjadi S2. Nah, itu kalau kita melakukan potensialnya dia adalah S2, aktualnya dia adalah S3. Tapi karena faktor pembatasnya bisa kita perbaiki, dia menjadi S2. Jadi potensialnya S3, aktualnya dia S3, karena faktor pembatasnya bisa kita perbaiki, dia menjadi S2. Tanda positif 2 itu kenaikan kelas 2 tingkat lebih tinggi. S3 menjadi S1 karena berarti effortnya, usahanya, biayanya lebih banyak. Kemudian yang 3 bisa menjadi N1 menjadi S1, 3 tingkat lebih tinggi. Tapi juga biaya dan usahanya juga lebih besar. Nah, dari positif 1, 2, dan 3 itu juga diperhitungkan apakah dengan melakukan usaha yang besar tadi seimbang dengan produktivitas. Nah, ini contoh persyaratan lahan untuk tanaman padi sawah yang diperlukan untuk beririgasi. Ini ada penilaiannya. Kalau kita misalnya dari survei di lapangan atau punya data di BMKG, oh dia suhunya rata-rata 32 sampai 35. Dia sudah masuk S3 di sini. Kalau dia masuk 24 sampai 29, dia masuk S1. Nah, apabila dari semua kriteria ini S1, misalnya N totalnya adalah rendah, maka dia masuk S2 dengan faktor pembatas adalah NR dengan dalam kurung rendahnya unsur nitrogen total dan seterusnya ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Dari saya cukup, Ibu. Ya, oke. Nah, ini contohnya tadi padi sawah yang untuk irigasi. Kemudian ada padi tada hujan. Artinya airnya semata-mata dari air hujan. Kalau irigasi itu kan kalau pada saat kering dikasih air, pada saat berlebih airnya dibuang, itu irigasi. Nah, dia juga punya kelas, punya kriteria sendiri S1, S2 sampai dengan S3 dan N. Kemudian padi gogo ini biasanya yang di lahan kering ya, di pegunungan dan lain-lain. Nah, ini padi gogo. Kemudian ada untuk jagung. Jadi setiap tanah itu kebutuhan dia akan karakteristik dan kualitas lahan itu beda-beda. Sehingga orang buat tabel seperti ini. Untuk menilai, misalnya ada suatu investor ingin 1.000 hektar investasi buat perkebunan jagung. Nah, kalian disuruh menilai, tinggal buka tabel kesesuaian lahan jagung, data sampel diambil terkait karakteristik lahannya dari data ini, temperatur, tersediaan air, sampai dengan menghitung erosi dan penyiapan lahannya. Nah, dinilai, oh ternyata dia masuk S3.
Nah, itu harus disampaikan ke investor S3, tentu banyak perbaikan dan seterusnya. Nanti mereka yang menghitung kelayakan ekonominya, kita hanya kesesuaian lahannya. Nah, nanti ada orang ekonomi yang itu kelayakan layak atau tidak untuk kebun 1000 hektar menguntungkan apa tidak. Kalau tidak menguntungkan, orang tidak jadi menanam misalnya berkebun jagung. Nah, ini juga gandum di tempat kita jarang ya, karena dia punya suhu yang rendah untuk bertanam jagung, tanam gandum. Jadi di daerah kita daerah tropik, nah itu jarang cocok untuk tanam gandum. Kemudian ubi kayu, nah tempat kita kan banyak yang nanam ubi kayu dengan produk yang macam-macam dari yang keripik dan lain-lain. Nah ini juga ada kriterianya. Kemudian kedelai, nah, biasanya di Jawa banyak orang nanam kedelai ya, tapi karena tingkat produktivitas orang membuat tempe itu tinggi, sehingga sebagian besar masih impor ya. Makanya pemerintah sekarang menggalakkan ketahanan pangan, baik yang padi maupun kebutuhan tanaman yang lain, terutama tanaman pangan ya. Kemudian kacang tanah, nah ini juga ada syarat dan ketentuannya. Apakah dia nanti masuk S1, S2, S3, atau N. Kemudian kacang hijau, ada buncis, kemudian ada kacang panjang, ada kacang tunggak, ada kacang kapri, ada kacang Arab nih kacang-kacangannya. Ada ini. Nah, kemudian tadi di dalam tabel itu misalnya N-nya rendah. Nah, itu kita lihat di sini. Nah, di dalam tabel ini sebelum ke sini kita dilihat di sini ya tabel-tabel. Nah, di sini ada untuk kacang hijau. Kacang hijau misalnya N totalnya sedang, dia masuk S1. N total atau K2O-nya tinggi, sedang, pokoknya nilainya ini nilai kualitas. Nah, itu kuantitinya dapat dari tabel ini. Nah, ini. Misalnya tadi nitrogen, N-nya mana nitrogen? Nitrogennya 0,1 berarti dia sangat rendah. Nah, sangat rendah dia masuk klasifikasi S apa nanti? Kalau dia dikatakan sedang itu nilai N-nya 0,21 sampai 0,50%. Dikatakan tinggi dia lebih dari 0,75. Nah, ini. Ini penilaian sifat-sifat kimia tanah itu di sini nih yang dikeluarkan oleh PPT Bogor tahun 1983. Jadi kalau data kuantitatif dari lab itu menilai dia sangat rendah sampai sangat tinggi, itu tinggal mengecek di tabel ini, disesuaikan. pH juga, misalnya pH, masam dia 4,5 sampai 5,5, dia masuk kategori masam. 5,6 sampai 6,5 dia masuk agak masam. Netral 6,6 sampai 7,5 dan seterusnya. Atau dia punya nilai kaliumnya 0,1, berarti dia masuk rendah. 0,3 dia masuk sedang, lebih dari 1 dia masuk kategori sangat tinggi, dan seterusnya. Nah, kemudian ini contoh kita punya data ya, data klasifikasi, data karakteristik lahan. Sorry. Nah, ini contoh. Bulan keringnya 2. Nah, bulan keringnya 2, dia masuknya S1. Curah hujannya 2000 mili, dia masuk S1. Kondisi drainase agak lambat, nah dia masuk S3. S2 nih, nilai datanya 3 ya.
tekstur tanah misalnya clay loam dia masuk S1. pH kedalaman efektifnya 80 sampai 100 dia masuk S2. pH 7,6 dia masuk S3. Tingkat erosi ringan dia masuk S1. Presentasi singkapan dia 0 masuk S1. Batuan 20% dia masuk S3. Kemudian lereng dia 30% masuk S3. Karena yang paling tinggi dari kelas ini dia adalah S3, maka dia masuk ke klasifikasi S3. Walaupun ada tadi kata Ibu, contohnya ya, kalau dia dari semua data dia S1, hanya satu aja misalnya lerengnya masuk S3, maka dia masuk S3 dengan faktor pembatasnya adalah lereng. Kalau ini faktor pembatasnya apa? Ada batuan sehingga dimasukkan kategori S3, lereng, ada ini pH-nya 7,6 itu di atas netral, masuk basa. Ada tanaman tertentu yang memang tidak tahan dengan pH yang tinggi. Jadi ada kisaran pH yang pada komoditi tertentu dia bisa hidup dengan optimal. Nah, ini bisa pakai dibikin itu overlay ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Overlay dia sesuai untuk komoditi apa. Nah, ini bisa dipakai overlay data-data yang diperlukan sehingga dapat kelas kesesuaian lahannya. Nah, kalau orang geografi kan biasanya melakukan sesuatu itu dengan petanya. Mungkin itu dari Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tertidur ya? Cukup Ibu. Cukup Ibu. Dari saya tidak ada, Bu. Tadi kenapa berubah-ubah? Kan Ibu sudah menjanjikan Jumat itu seminggu yang lalu. Kok tiba-tiba berubah? Ada yang mengambil jatahnya. Siapa mata kuliah apa yang mengambil jadi berubah tadi menuju ke Malang? Kemudian nggak jadi mata kuliah apa itu? Dina mana Dina? Dina nggak mendengar ya? Izin Ibu, itu yang nggak jadi mata kuliah peminatan S3 Ibu. Padahal kan Ibu sudah men-tag itu seminggu yang lalu untuk Jumat ini. Kemudian berubah jadi hari apa dia? Izin Ibu, Berubah kurang tahu Ibu. Itu beda peminatan sama yang. Oke. Mungkin itu aja dari Ibu ya. Ada pertanyaan nggak? Jangan lupa mengerjakan tugas. Nah, kalau nggak ada tugas, Ibu kasih 0. Nanti Senin ini kita masuk lagi ya, sesuai jadwal. Enggak Ibu. Jam 8. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.